Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky MPD, guru dari SMAN 11 Banjarmasin, akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya dari CGP Guru Penggerak Angkatan 11. Menurut Ki Hajar Dewantara, makna pendidikan adalah sebagai menuntun. Seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya makhluk hidup. Sebagai contoh, tanaman padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti atau mengontrol kodrat iradatnya padi. Maka tanaman yang awalnya memang ditumbuhkan sebagai padi, maka hasilnya juga akan menjadi padi. Ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan yang namanya sistem Among. Ada 3, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Omongon Kurso, Tut Wuri Handayani. Artinya, manakala di depan bisa memberi teladan, pada saat di tengah memberi bimbingan, ketika di belakang memberi dorongan. Alasan kontekstual penerapan ide Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Yang pertama, visi pendidikan Ki Hajar Dewantara saat menekankan pendekatan holistik dalam pendidikan yang mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Yang kedua, pendidikan inklusif, mendukung pembelajaran berbasis keterampilan, menciptakan lingkungan yang merangsang perkembangan optimal bagi semua peserta didik. Ketiga, penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya, seperti Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Omongon Kurso, dan Tut Wuri Handayani. Saya sebagai guru harus bisa mengkondisikan diri saya, entah bisa berada di depan, entah bisa sebagai di tengah sebagai penyemangat, dan entah saya juga harus bisa di belakang sebagai pendukung perkembangan. Sebagai contoh, Ing Ngarso Sung Tulodo memberikan contoh dan teladan yang ada pada sekolah saya, yaitu seperti pada kegiatan Jumat Takwa, saya sebagai teladan memimpin tadarus Al-Quran bersama siswa-siswa saya. Selain itu, di kelas saya sering memberikan demonstrasi kontekstual tentang pembelajaran di awal pembelajaran sebagai pemantik pembelajaran. Ing Madya Omongon Kurso memberikan semangat atau saling berdiskusi, sering juga saya terapkan di kelas, seperti diskusi kelompok atau mereka berkumpul untuk membaca tadarus Al-Quran bersama-sama pada pembelajaran pendidikan Al-Quran saya. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, yaitu mengikuti dari belakang dan memberikan dorongan moral atau semangat, juga sering saya terapkan di kelas. Seperti pembelajaran role playing, saya memberikan siswa kesempatan untuk bermain peran tentang akad nikah. Dan juga saya memberikan kesempatan kepada salah satu siswa untuk menjadi tutor sebaya dalam kegiatan tadarus Al-Quran. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah saya. Yang pertama, masih rendahnya minat baca dan motivasi belajar murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Dan juga kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada di sekolah saya, yaitu yang pertama, menggunakan model pembelajaran yang bervariasi agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, guru diharapkan bisa mengikuti berbagai pelatihan dan seminar online di PMM atau mungkin mengikuti komunitas belajar yang ada di sekolah agar dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa berikan saran atau kritik atau umpan balik agar saya dapat memperbaiki
presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.